Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Dede Fadilah. Nah, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menambahkan, edit, dan hapus untuk web kita pada tabel database dengan menggunakan Visual Studio Code. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita, seperti video saya sebelumnya, kita startkan Apache dan MySQL. Kemudian kita masuk ke Visual Studio Code. Nah, di sini kita harus buat dulu database yang ingin kita jadikan penyimpanan kita nanti. Kita masuk ke ini, kita ketikkan php admin seperti pada video saya kemarin. Kita buat dulu database-nya, nama database, kemudian tabelnya. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah keluar, sudah muncul. Di sini kita buat nama database-nya itu kependudukan DB dengan cara menambahkan di baru ini. Kemudian kita buat tabelnya dengan nama kabupaten seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Kemudian langsung saja kita menuju codingannya. Di sini yang sudah kita panggil. Di sini kita masih menggunakan mode offline. Localhost, usernya DD, passwordnya juga DD, dan nama database-nya adalah kependudukan DB seperti yang kita buat tadi. Kita konekkan dengan MySQL Connect. Kita konekkan DB hostnya, DB user, DB password, dan DB name. Kemudian jika itu gagal, maka akan mengeluarkan dialog gagal terhubung dengan database. Langkah kedua yaitu kita buat form data kabupatennya. Di sini saya membuat indeksnya itu untuk memanggil form daftar 2 dan list kabupaten, tempat kita menyimpan tabel nanti, tempat kita memanggil tabel database dari PHP MyAdmin tadi. Selanjutnya kita ke form daftar, yaitu tempat kita mendaftarnya nanti, memasukkan namanya nanti. Ini tampilannya akan muncul nama, ibu kota kabupaten, luas wilayah, kemudian kita masuk ke proses pendaftaran. Di sini nama kabupatennya kita inisialkan di sini. Kemudian ini nama dari tabel database yang tadi, kolom database yang tadi, nama kabupaten, ibu kota kabupaten, luas wilayah, dan yang pertama itu ada ID. Kemudian kita masukkan di tabel kabupaten itu dengan sintaknya seperti ini. SQL sama dengan insert into kabupaten. Ini seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Sini codingan untuk jika data itu tidak lengkap, maka akan seperti ini. Jika data tidak berhasil diinputkan, maka akan muncul proses data tidak lengkap, dan jika berhasil maka akan muncul kata-kata proses simpan data berhasil. Kemudian selanjutnya
simpan kabupaten. Pada simpan kabupaten ini merupakan sintak untuk menyimpan inputan yang sudah kita masukkan tadi, yaitu nama-nama kabupatennya, ibu kotanya, luasnya. Maka inputan yang kita masukkan tadi akan tersimpan dan langsung menuju form data kabupaten. Nah, ini di file indeksnya tadi akan menuju ke sini dengan apabila sukses, dan tetap akan menuju ke situ apabila statusnya gagal. Nah, kemudian kita ke list kabupaten. Nah, pada list tabel ini kita menambahkan button tambah baru yang langsung menuju ke form daftar 2 tadi untuk menginputkan lagi. Nah, ini nama-nama dari kolom-kolom tabel kita nanti. Nah, di sini merupakan sintak di mana tabel-tabel itu akan terisi dan menuju ke database di PHP MyAdmin. Kemudian fungsi dari edit dan hapus itu kita masukkan di bagian kanan tabel yang akan kita buat nanti, yang kita buat nih. Nanti akan ada muncul kata dari edit dan hapus. Nah, kemudian ini merupakan sintak dari hapus. Maka yang akan dihapus itu dari ID-nya. ID kabupaten itu akan terhapus. Yang kepala itu adalah ID-nya. Dengan sintaknya itu seperti ini, delete from kabupaten where ID kabupaten sama dengan ID kabupaten. Nah, setelah terhapus, maka dia akan kembali menuju list kabupaten PHP nih. Nah, ketika gagal maka akan muncul dialog gagal menghapus. Dan selebihnya ketika mungkin kita kekurangan sintak atau gagal lah, itu maka akan muncul akses dilarang, seperti salah atau database-nya tidak kita connect-kan, kita include-kan. Kemudian ini sintak dari edit tadi. Edit itu dia akan mengeditnya itu dari inisialnya itu ID kabupaten dengan lokasi yang diedit tadi itu adalah list kabupaten yang akan diedit tadi kan. Dan ini sintaknya untuk kita ketika kita memilih dari kabupaten, di mana ID kabupatennya itu terdapat di tabel kabupaten itu kan. Ketika yang diedit itu tidak ada, maka akan muncul data tidak ditemukan. Kemudian dari edit ini sendiri, dia akan menuju ke proses edit. Proses edit itu sintaknya seperti ini. Dia akan memproses ID kabupaten, nama kabupaten, ibu kota kabupaten, luas wilayah. Ini prosesnya ini hampir sama dengan proses menyimpan tadi, cuman prosesnya ini menggunakan ID sebagai proses awalnya kan.
sintak dari edit ini sendiri yaitu seperti ini. SQL sama dengan update. Edit itu sendiri bisa kita sebut seperti update ya, mengupdate dari data dalam tabel kita. Itu update kabupaten, kita set dari nama kabupatennya, ibu kota kabupaten. Nah, kita set ulang dimana yang ID-nya dari ID-nya itu. Kemudian setelah kita edit, maka dia akan menuju ke list kabupaten, ke halaman indeksnya tadi. Maka ketika gagal akan muncul gagal menyimpan perubahan. Nah, dari sintak-sintak yang saya sebutkan tadi, maka akan tampil seperti ini. Nah, ini tampilan dari sintak yang ada di form data kabupaten. Kemudian kita inputkan datanya. Di sini karena saya sudah menginputkannya, maka dia akan tampil sendiri. Nah, kita simpan. Ini muncul proses simpan data berhasil, kita okekan saja. Nah, kan akan kembali ke form data kabupaten. Kita lihat data akan menuju ke list kabupaten. Ini fitur untuk menambah baru atau menambah isi dari tabel. Kemudian ini ada hapus dan edit. Hapus ini ketika kita klik, maka dia akan hilang di sini, dan di database dia juga akan hilang karena ini terhubung dengan database. Kita coba untuk tambah baru. Kita buat lagi Kampar Bangkinang. Nih, kita simpan. Kita okekan lagi. Kita lihat data muncul seperti yang tadi. Kita edit. Nah, kita edit Kampar. Kita editnya jadi yang lain aja. Clear. Nah, kita klik update. Maka dia akan mengupdate isi dari tabel yang kita sudah buat pertama tadi. Nah, dan totalnya menjadi 3 lagi. Baik, sekian penjelasan sedikit tentang edit dan juga hapus. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk membangun video-video saya, memotivasi untuk kembali membuat video. Baik, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.